Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah sinyalemen Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum hatta yaji'u qaumun tusbiqu syahadatuhum yaminahum wa yaminahum syahadatuhum. Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan hadis ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita terjemahkan hadis ini. Tadi saya sebutkan sinyalemen. Sinyalemen itu apa sih? Ya, kalau istilah orang sekarang barangkali itulah yang disebut dengan prediksi, ya, perkiraan. Cuman tentu kita bedakan ya, prediksi, perkiraan, nanti ada kata-kata ramalan. Begitu yang mengatakan adalah Rasulullah. Kalau ramalan orang biasa, dugaan orang biasa, prediksi orang biasa bisa jadi tepat, bisa jadi tidak tepat. Tapi kalau yang justru memprediksi, yang justru meramalkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kebenarannya tentu kita tidak boleh ragukan. Pasti benar adanya. Hanya nanti ya soal waktunya saja. Nah, apa yang diramalkan, apa yang diprediksi oleh Rasulullah dalam sebuah sinyalemen beliau mengatakan, sebaik-baik umat adalah yang hidup sezaman dengan aku. Lihat, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah mereka-mereka yang hidup sezaman dengan aku. Kemudian zaman sesudah aku, generasi sesudah aku, kebaikannya mulai berkurang. Tsummal ladzi yalunahum, lantas generasi yang kemudiannya lagi kebaikannya juga semakin berkurang lagi. Nah, kalau kita sebut sezaman dengan Rasulullah, jelas orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, dan bisa jadi orang yang memang melihat Rasulullah. Nah, generasi berikutnya, generasi nanti sahabat, ya, sahabat sepeninggal Rasulullah. Generasi berikutnya nanti generasi tabi'in, generasi sesudah sahabat Rasulullah, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai nanti kata Nabi akan datang suatu generasi di mana mereka kadang bersumpah, kadang bersaksi, kadang sumpah didahulukan, kadang saksi yang didahulukan, kadang saksi dikemudiankan, sumpah yang didahulukan. Bersaksi, bersumpah, tapi saksi palsu. Bersumpah, tapi sumpah palsu. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Luar biasa apanya? Luar biasa rusaknya. Luar biasa dak beresnya. Bersumpah, tapi sumpah palsu. Bersaksi, saya yang menyaksikan, saya yang tahu, tapi justru kepalsuan yang disampaikan. Nah, kata Nabi, nanti akan ada generasi yang seperti itu, yang artinya adalah betapa kebaikan itu berkurang dan berkurang sampai justru kebaikan yang tersisa hanya sedikit, yang banyak adalah keburukan. Nah, kita ini di generasi mau dikatakan terakhir untuk sampai sekarang.
Ya kita sih berharap masih ada generasi sepeninggal kita. Nah, di generasi kita sekarang seperti apa keadaan? Mudah-mudahan apa yang Rasulullah nyatakan dalam sinyalemen beliau tadi, dalam prediksi beliau tadi, kayaknya sudah bagiannya kita ya, bagian generasi yang justru sangat-sangat jauh dari al-Islam, dari kebenaran. Orang bersumpah palsu, orang justru bersaksi tapi saksi palsu. Jangan minta keadilan, beli dong kalau mau keadilan. Ini kata-kata plesetan, tapi memang itulah faktanya. Orang meminta keadilan betapa sulitnya sekarang. Akhirnya dijadikan plesetan lah. Jangan minta keadilan dong. Kalau mau beli. Yang mahal membayar itulah nanti yang akan dimenangkan. Wal'iyadzubillah. Berlindung kita kepada Allah dari kenyataan yang seperti ini. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ya, kebaikan semakin berkurang dan berkurang. Pandai-pandai kita menyikapi masalah ini. Kebaikan begitu memang relatif merata. Ya Rasulullah yang mengatakan ya justru terbaik, generasi terbaik, generasi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkurang kebaikannya sepeninggal Rasulullah. Tidak kemudian kita mengatakan ya memang ya enaklah, paslah, beruntunglah orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Coba kalau kita juga sezaman dengan Rasulullah, ya kita juga akan beres pasti. Begitukah kita memahaminya? Begitukah kita memahaminya? Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi kenapa di generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang lebih baik? Ya tentu ya juga ada alasan-alasan yang memang syar'i, alasan-alasan yang memang sejalan dengan hukum Allah, dengan syariat Allah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, di satu sisi sinyalemen. Apa tadi arti sinyalemen? Prediksi, ramalan. Tapi di sisi lain Rasulullah juga mengatakan, dan ini sebuah jaminan, garansi dari Rasulullah. Apa yang Rasulullah katakan? Tuba liman amanabi, tuba liman ra'ani wa amanabi, tuba liman ra'ani wa amanabi, summa tuba liman amanabi walam yarani. Mari hadis ini kita terjemahkan. Apa kata Rasulullah? Beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Beruntung orang yang melihat Rasulullah, hidup sezaman dengan Rasulullah dan beriman. Bagaimana kalau tidak beriman? Tentu akan lain kan? Bukan beruntung tapi buntung. Bukan untung tapi rugi. Hidup sezaman dengan Rasulullah, melihat Rasulullah tapi tidak beriman. Memangnya ada Ustadz yang melihat Rasulullah, yang hidup sezaman dengan Rasulullah, yang tidak iman? Ya ada lah. Masa tidak pernah dengar nama Abu Jahal? Masa tidak pernah dengar nama Abu Lahab? Tentu Abu Jahal, Abu Lahab, CS ya, dan kronik-kroniknya, kerocok-kerocoknya, koncok-koncoknya. Itu kan orang-orang yang tidak beriman kan? Masih banyak yang lain-lainnya. Nah, beruntung, enggak, buntung, rugi. Satu poin ya. Poin yang keduanya, summa tuba liman amanabi walam yarani. Beruntung kata Rasulullah. Ini Rasulullah mengatakan 2 kali, tapi ada riwayat yang lain ternyata menyebutkan sampai 7 kali. Beruntung sampai 7 kali Rasulullah mengatakan. Siapa yang beruntung?
orang yang tidak melihat aku namun beriman kepadaku luar biasa. Seakan-akan kita mau mengatakan kalau hidup sezaman dengan Rasulullah, melihat Rasulullah kemudian beriman, ya biasa, sangat-sangat memang normal, wajar sekali. Tapi begitu tidak pernah melihat Rasulullah, hidup jauh dari sezaman dengan Rasulullah, kemudian beriman, ini baru luar biasa lah. Maka dari itu yang kita pahami di hadis ini adalah bahwa persoalan orang nanti akankah menjadi orang yang benar, orang yang baik-baik, akankah menjadi orang yang beriman atau sebaliknya kufur, kafir, munafik, musyrik, bukan tergantung zaman, bukan tergantung tempat, bukan lantaran dia hidup sezaman dengan Nabi, bukan. Tapi benar-benar tergantung pada mengimani atau tidak apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang menentukan. Nah, sehingga tidak cukup alasan untuk kita mengatakan, ya maklum aja deh, kita sudah jauh dari Rasulullah. Maklum aja deh, coba berapa jarak kita dengan zaman Rasulullah, sudah hampir 15 abad. Ya sehingga ya kalau kita pada banyak yang tidak benar, ya dimaklumi lah. Tidak bisa seperti itu. Taraktu fikum amraini ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, yang kalau kalian berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut, selamanya kalian tidak akan tersesat. Apa yang dua perkara tersebut? Itulah kitabullah, Al-Quran, ditambah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan kita yang memang berada di generasi terakhir untuk sampai saat sekarang ini, tetap kita keberpihakan kita kepada kebenaran dengan senantiasa berpijak pada panduannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kebaikan itu tidak pernah terlepas dari kita, sebagaimana yang telah digaransi, dijamin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau tadi. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita di subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.